What's good YouTube, halo teman-teman, balik lagi sama gua Billy. Gimana kabar kalian? Pastinya ya baik-baik aja dong ya guys. Nah, kita mau lanjut lagi guys, lagi vlog lagi. Jadi sekarang nih gue lagi di fix sih. Gue mau bahas soal 5 kelebihan 5 kekurangan buat si X-Max Old gua nih guys. Jadi gue mau bahas soal 5 kelebihan 5 kekurangannya dia si Zenaya ya. Gimana sih selama gue pakai, selama habis gue beli ini, selama gue pakai buat touring ke Sukabumi kemarin. Dan ya banyak hal-hal yang lumayan seru, lumayan ngekiin juga. Jadi bakal gue bahas sekarang ya. So, pertama ya 5 kelebihan X-Max yang menurut gue lumayan penting ya guys ya. Yang nomor 1, feature. Oke, buat motor 250cc ini kan tenaga lumayan ya guys. Walaupun banyak yang bilang lemot, tapi menurut gua lumayan. Oke guys, tenaganya lumayan main lah buat gua harian, buat gue pakai touring segala macem. It's okay, it's enak gitu. Nah, jadi yang pertama tuh feature-nya traction control, terus rem ABS, terus MID yang lumayan lengkap nih guys, segala macam. Speedometer masih analog dan ada RPM juga, ada tachometernya juga. Ya itu gue suka ya guys. Dan itu dia pertama tuh traction control ya, itu lumayan ngebantu sih guys. Misalnya amit-amit lagi becek atau lagi ada jalan berlobang itu dia aktif tuh, normal aktif, enak lah. Jadi nggak bakal nge-slide lah guys. Jadi bikin kita riding pun lebih ngerasa aman, lebih ngerasa nyaman guys. Dan ya itu traction control itu dia. Kalau kalian memang mau ya meresot ya matiin aja tractionnya. Pakai aja itunya apa namanya, di turn off aja traction controlnya guys. Yang kedua yang kedua lagi ya, yang kedua dari yang pertama ya, ABS feature-nya. Ini lumayan penting sih menurut gua sih. Buat motor sebagong ini kalau nggak ada ABS sih kan agak-agak ngeri-ngeri sedap juga guys. Takut nge-slide ya kan. Kalau ABS kan enak ya, mau kalian ini juga enak guys. Mau rem mendadak pun enak, nggak worry ya kan guys. Dan ya lebih aman juga. Beberapa kali emang gua diselamatin sama ABS sih guys. Dari dulu pakai Saber 2,5 yang satu mata. Berapa lah ada motor-motor ABS yang pernah gue pakai ya, itu lumayan nyelamatin gue sih dulu. Beberapa kali hampir nabrak ya guys. Dan ya nggak nge-slide apa, karena jalan pasir aman. Ya itu dia menurut gue ya lumayan lah guys. Harus ada ABS sih kalau motor-motor 2,5 gede begini kan guys. Lebih nggak gitu worry juga, bawaannya juga enak. Terus MID yang lumayan lengkap lah guys. Ada fuel consumption guys, ada berapa liter per 1 kilometer, ada average nya nih sampai jalan, life nya average. Lalu ya kecepatan rata-rata, suhu, ada voltmeter juga, jadi kalian nggak usah pasang-pasang voltmeter lagi guys. Ya traction control on or off. Lalu di sini ada balik lagi ke odo, ada trip meter, trip time, oil trip, fan belt trip. Ya itu udah lumayan sih guys menurut gue sih guys. Jadi ya buat feature oke lah guys. Itu kelebihan pertamanya ya di feature yang gua rasa ya udah lumayan enak sih. Walaupun yang new itu lebih lengkap ya guys, karena dia punya Garmin. Tapi tenang guys, walaupun kita nggak punya Garmin guys, nggak bisa lihat map atau apa guys, kita masih bisa beli ini guys. Beli head unit guys buat motor guys. Dan ini kepake banget. Tapi nanti kita bakal bikin video buat ini sendiri ya guys. Oke? Kita bakal bikin video nih buat dia sendiri. Jadi begitu guys. Buat yang kedua ya ngalahin gak bukan lah,
mesin ya, mesin di 2,5 ini enak guys, buat ngebut lumayan enak, buat power ya lumayan ada guys. Cuman ya beberapa mungkin CVT lah harus di upgrade guys, menurut gue ya. CVT lah upgrade guys, kalau enggak Ciporno, Irian, Porting, Noken atau sekalian lah kalian borap kalau emang kurang-kurang banget ya menurut kalian ya. Tapi kalau buat gue preferensi sih buat harian, buat touring udah cukup, karena gue juga nggak suka ngebut-ngebut banget kalau touring guys. Jadi ya santai-santai aja sih guys kita bawa motornya gitu guys. Yang kedua itu mesin oke, bandel juga guys, aman. Walaupun ya mungkin di forum-forum beberapa ada yang bilang vampir oli ya, tergantung cara kita ngerawatnya, tergantung cara kita pakainya gitu guys. Nah yang ketiga, motor fungsional guys. Kenapa? Karena ini motor bagasinya gede banget gede banget guys bagasinya, anjir. Muat lah, mau taruh jas hujan, mau taruh barang-barang apapun muat guys. Pokoknya menurut gue tuh jok ya expect lah guys. Kayaknya gue udah nyoba sih, punya Minang 1 lah guys, expect guys. Ini motor fungsional banget sih, enak juga makainya. Oke, jadi itu yang kedua, yang ketiga ya bagasi. Yang keempat feel ridingnya guys. Guys nyaman guys. Gue ke mana namanya tuh, gue ke Sukabumi guys, nggak ada capeknya guys nggak ada capeknya, nggak berasa capek guys, enak banget guys. Oke ini tuh nggak ada capeknya lah guys. Tapi joknya lu ganti sih joknya ini gue udah ganti, gue udah pakai skin latex ya kan. Gue juga tukar tambah nih gantinya, ada nanti kalau mau kontaknya harusnya masih ada ya. Kalau masih ada ntar gue taruh di layar nih guys, buat kontak si tukar tambah jok ya. Ya daerah mana kemarin tuh ya, nanti lah gue terus daerahnya di mana kemarin, gue juga lupa guys. Nah pokoknya itulah, nyaman buat kalian bawa-bawa harian nih, buat bawa touring nyaman. Cuman kalau kalian pendek ya agak kurang nyaman dikit ya guys. Kalau kalian pendek kayak gue nih, kalau lampu merah nih agak amsyong guys ya. Jadi gitu guys, yang kedua itulah guys, cukup nyaman guys, cukup enak. Ini kemana ya, sini muter. Jadi itu yang keempat guys, nyaman guys, enak lah, gak capek. Yang kelima ya, apalagi kalau nggak tampang ya gitu looknya guys, looknya wah ganteng lah guys. Pokoknya ganteng lah, pakai X-Max lah buat pakai X-Max tuh ganteng lah. Lu mau modif touring bisa, lu mau modif tail look bisa, lu mau modif sapi kuntet bisa juga ya kan, diceper-ceperin guys tetap keren lah, apapun yang dimodif tuh tetap keren guys kalau di X-Max guys ya. Jadi itu dia 5 kelebihannya sih ya menurut gue guys. Itu dia 5 kelebihannya, kita putar balik aja karena itu mungkin masuk tol ya kan, daripada iya. Ya menurut gue 5 kelebihannya, dan kita lanjut ke 5 kekurangannya guys. 5 kekurangan apa X-Max Old ini ya, 5 kekurangan X-Max Old yang gua rasain dan yang banyak ditulis di forum-forum juga sih. Pertama ABS-nya banyak yang error sih guys katanya kan. ABS-nya banyak yang error, gua nggak tahu itu kenapa, tapi gua selalu disaranin nih sama sellernya, sama seller si Zenaya nih, selalu disaranin buat kita kuras minyak rem tuh 10.000 km per 10.000 km kuras minyak rem guys, biar awet guys. Itu masih panas-panas ya, 10.000 km biar awet guys. Nah biar dia nyuci. Terus ada juga yang bilang harus hard brake beberapa inilah
biar ABS itu muter. Jadi misalnya ada kita nyuci motor kurang bersih tuh, karat-karatnya tuh bisa hilang guys, yang di dalam nih bisa ke flush lah gitu. Jadi dia nggak nempel di modulnya guys, kayak gitu guys. Jadi dia nggak bakal nempel di modul ABS nya ini. Itu sih kuncinya sih di situ guys. Rajin-rajin ya kuras minyak rem sama itulah hard brake biar muter guys. Tuh terbalik deh. Gua sini cuman muter-muter aja pengen bikin vlog. Nah itu dia pertama ya, ABS agak manja ya kan. Nah yang kedua ada juga yang bilang hampir oli lah apalah. Tapi kalau gua sendiri, profesi gua sendiri, tiap gua punya motor tuh nggak gitu lihat kilometer sih guys. Pokoknya lu habis touring pulang lu ganti oli, touring pulang ganti oli. Atau lu kalau harian pakai nggak pakai 1 bulan setengah ganti olinya guys. Itu aja udah. Kalau menurut gue sih itu ya sama-sama cek-cek radiator lah, itu mah gampang ya kan guys. Cek-cek radiator lu masih mantap apa enggak, masih bagus apa enggak ya kan. Itulah guys. Itu yang kedua, di hampir oli ya, kata-kata orang ya, hampir oli ya. Yang ketiga, kalau ini motor masih ori dan kaki lu pendek, itu tinggi banget guys, anjir. Kagak enak pokoknya. Kagak enak anjir kalau macet lu bawa ginian nih. Lu bawa ginian macet-macet, kaki lu pendek, motor lu masih orian, itu jangkung gak enak guys. Capek sendiri guys, sumpah guys. Itu lumayan capek sendiri guys. Jadi ya kayak gue ini shock belakang udah gue ganti pakai TAD Racing ya, shock murmur murah meriah dana pelajar yang tetap enak kalau dipakai ya. Walaupun belum ada yang review nih, kayaknya bakal gue review duluan ini daripada orang-orang lain yang review dulu ya. Jadi gue pakai shock TAD Xfin guys. Iya, ukuran 320 mm universal. Ya Allah, ini ngapain dia tiba-tiba ngerem. Nah itu guys, pokoknya itulah yang gue pakai guys, 320 universal. Oke, aslinya buat NMAX sih, jadi dia tabungnya tuh lurus, dia nggak belok guys. Tapi ya oke, tetap enak gue pakai, nyaman buat gue touring, aman, gak ada kendala segala macam. Cuman ya minusnya cuman di itu aja sih, apa, catnya agak kurang kuat harusnya pernisnya ya, atau catnya. Jadi habis gue semprot buat pengkilap gitu kan, gue pakai Monster dari apa tuh, lupa gue nama, kilap premium ya. Dari kilap premium gue pakai Monster, dia itu guys agak luntur dikit, tapi nggak tahu lunturnya kenapa ya. Yang kanan doang, yang kirinya enggak. Mungkin build quality-nya ya, atau finishingnya yang kurang. Tapi kalau buat nyaman. Nah itu dia guys. And then habis itu yang keempat ya guys ya. Ada yang ketiga ya, kalau kaki kalian pendek agak enak ya itu. Kecuali kalian mau ceperin ya, shock depan bisa lah kalian ceperin, beli di Tokopedia, di Shopee, tinggal pasang di bengkel guys, udah enak, nyaman kok. Atau ya bisa ke BRN juga kan, tuh banyak banget tuh yang by BRN. Nah itu juga kalian bisa ke sana. Saya juga lumayan rekomen sih, banyak yang rekomen di sana ya. Shock belakang ya ganti lah, banyak yang ganti 330 untuk kakinya yang masih punya kaki panjang ya guys. Kita pakai 330 guys, tapi kalau gue pakai 320 aja guys, 320 atau mungkin 310, 305 itu masih oke lah guys. Tapi jangan lupa ya, depan juga turunin 3 atau 4 cm guys, biar makin enak bawanya, kagak aneh. Itu aja sih guys. Oke, terus yang keempat, kekurangannya tadi kan udah nih, soal tinggi, oli mesin yang dibilang vampir, terus ABS modul yang cengeng ya kan. Nah ini yang keempat,
motor gede banget sih guys. Asli gue nggak tahu ini kekurangan atau apa ya, tapi ini motor gede banget. Jadi kalian harus ekstra hati-hati dan ya lebih effort lah buat kalian parkir guys, karena parkirnya agak ribet kalau kalian belum biasa ya. Soalnya gede banget guys, parkirnya agak-agak lah guys gitu. Lalu yang terakhir, remnya guys harus kalian ganti guys, anjir. Kalau standar gak enak banget sumpah remnya Senin Kemis. Oke, tapi mas remnya bagus. Gua akuin mas rem bagus karena ini gua udah pakai depan untuk Brembo 432 M432 buat depan, dan untuk belakang itu apa namanya, kaliper depan tuh gue pindah ke belakang guys, biar lebih dapet lah. Nah, kan mantap kan di depan. Nah, mantap pokoknya. Jadi tetap bisa ngangkat Brembo impor. Oke. Pitch 32 masih ngangkat guys. Pitch 34 mungkin agak dalam, tapi 32 dapat feel-nya, ada feel. Nah, gitu guys. Enak guys. Gitu guys. Gue sih gitu ya guys. Rem harus kalian ganti guys, ya minimal selang rem lah kalian ganti dulu guys. Selang rem diganti ya kan, nah baru pelan-pelan kaliper kalian ganti gitu. Pakai lah yang 4 piston ya kan, monoblok 4 piston. Banyak kok yang murah-murah guys, nggak usah mahal-mahal, banyak yang murah-murah. Kayak yang ini gue pakai M432 nya punya Ducati 848, masih enak, masih nyaman, masih enak buat dipakai, dan pakem juga pasti. Tapi selang rem ganti juga ya guys. Jadi ini selang rem gue pakai hell yang non sambung, jadi dia langsung guys. Jadi ya itulah guys, plus minusnya lu Minang X-Max ini enak gak enaknya. Tapi overall kalau dibilang puas atau enggak sih bang pakai X-Max gitu kan, dari personality gue dan ya dari gue sendiri ya puas guys, enak, puas, nggak ada penyesalan guys. Asal ya itu beberapa part ganti lah guys. Beberapa part gak ada yang ganti lah, apalagi pengereman kan nyawa juga guys. Sekali kalian kuras itu juga kan, apa namanya, kurasi minyak rem juga guys. Nah jadi itu aja guys, hopefully ya semoga membantu lah ya vlog-vlog gue ini, semoga membantu buat kalian juga guys. Oke, thank you guys yang udah nonton. Have a good day, have a good night. Yang mau tidur have a good night lah pokoknya. Oke, jadi overall itu tanggapan gue soal plus minusnya si X-Max ini guys. Oke guys, so thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah subscribe. Jangan lupa like, komen, lalu ya subscribe boleh. Oke guys, jadi thank you ya yang udah nonton ya. See you di video-video selanjutnya guys. Bye bye.